Ku menemukan dirimu. Kamu bicara apa sih? Sudah cukup kamu menghukum diri selama ini. Vio tidak akan menanggung apapun. Kamu sudah membayar semuanya. Aku hanya merasa masih tidak layak. Sudah, pokoknya kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu dan Vio. Lagi pula kita tidak akan tinggal bersama mama dan keluarga lainnya. Bertiga saja seperti ini sudah nyaman. Pevita mengangguk pelan. Yuk, jalan sekarang. Bukannya kamu bilang mau bantu Umi mempersiapkan penyambutan untuk tamu? Iya, Mas. X. Rumah Abah tampak hiruk pikuk pagi itu. Sejak 2 jam lalu tetangga terdekat sudah mulai berdatangan. Kabar tentang Melati yang akan dinikahi seorang pengusaha membuat semua orang terkejut dan hampir tak percaya. Terlebih, karena aksi nekat Melati yang sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon rumah beberapa waktu lalu, membuat para tetangganya heboh dan ketakutan. Kini semuanya tampak berbeda. Melati lebih tenang dan tidak sering melamun. Ia kembali aktif dalam pengajian-pengajian yang diadakan di masjid. Persis seperti Melati yang dulu, sebelum batalnya pernikahan antara dirinya dan Safran. Wah, cantik sekali, ucap Pevita, sesaat setelah seorang muas selesai memoles wajah Melati dengan makeup. Terima kasih, Mbak Pevita, balas Melati, sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Sebenarnya ia sedikit gugup sejak semalam, bahkan sulit tidur. Beberapa hari ini ia sering bermimpi buruk dan akan membuatnya terbangun di sepertiga malam untuk menjalankan salat. Ribuan doa ia panjatkan setiap malam, berharap mimpi yang selalu menghantuinya tidak menjadi nyata. Kenapa, Mbak Mel? Sepertinya sedang gelisah, tanya Pevita, kala menyadari tatapan kosong wanita itu. Melati menghirup banyak-banyak udara sambil mengangguk. Bayang-bayang kejadian dengan Zafran masih terlintas dalam ingatan. Akankah kali ini ia tak akan menelan kekecewaan, sama seperti kejadian beberapa tahun lalu? Saya agak takut, Mbak. Takut kenapa? Wanita itu tampak mulai gemetar. Beruntung wajahnya tertutupi oleh makeup, jika tidak wajah pucatnya pasti akan terlihat jelas. Meskipun Melati tidak memberi jawaban pasti, tetapi Pevita mampu menebak apa yang ada di dalam pikiran wanita itu. Insya Allah Darren dan keluarganya akan datang dan menepati janjinya. Tidak akan terjadi apa-apa. Melati sedikit lebih tenang. Meskipun berulang-ulang ia melirik ke arah jarum jam. Waktu sudah mendekat ke pukul 10 pagi. Rombongan keluarga pihak laki-laki sudah terlambat 1 jam dari waktu yang telah ditentukan. X. Pevita, lama tidak bertemu, sapa Bu Warsi, ketika Pevita baru saja keluar dari rumah Abah. Sejenak Pevita memandang wajah wanita itu. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Balas Pevita sopan. Waalaikumsalam, Pevita. Baik sekali. Wanita itu memandangi Pevita dari ujung kaki ke ujung kepala. Penampilan Pevita yang jauh berubah membuatnya pangling. Terlebih, saat melihat Vio yang mirip seperti seorang putri. Bukan lagi anak perempuan dengan pakaian kumal. Wah, sekarang kehidupan kamu jauh berubah, ya. Alhamdulillah, Bu. Pevita menunduk. Wanita inilah yang dulu kerap meminta dirinya untuk menjadi seorang model. Namun, Pevita selalu menolak karena tidak ingin membuka hijab. Oh ya, Pevita. Apa kamu kenal dengan calon suami Melati? Saya dengar-dengar calon suaminya Melati itu berasal dari keluarga kaya raya.
Tapi, apa dia sudah tahu bagaimana kondisi kejiwaan Melati sampai nekat mau menikahinya? Pevita kembali terdiam. Ia tahu tidak boleh asal jawab, sebab salah sedikit saja bisa menimbulkan kehebohan di kompleks mereka. Bu, sebelum melakukan prosesi lamaran, keluarga dari pihak laki-laki pasti sudah mencari tahu lebih dulu. Dan Abah juga tidak akan sembarang memilih jodoh untuk anaknya, kan? Iya, sih. Tapi kan sayang kalau laki-laki mapan dan kaya raya itu harus dapat perempuan seperti Melati. Astagfirullah, Bu. Istighfar. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Alhamdulillah, Mbak Melati bertemu dengan seseorang yang tidak hanya pandai melihat kekurangan, tapi juga pandai melihat kelebihan yang ada di dalam dirinya. Jangan karena Mbak Melati pernah mengalami masa kelam dalam hidupnya lantas kita menilainya tidak layak. Semua orang layak di mata Allah. Pevita tidak memperpanjang. Ia memilih segera meninggalkan pemilik rumah yang pernah ia sewa itu. Mari, Bu. Saya mau ke masjid dulu. X. Waktu sudah menunjuk ke pukul 1 siang, namun rombongan keluarga dari pihak lelaki belum juga tiba. Bukan hanya Abah dan Raihan yang mulai gelisah. Bahkan para tetangga yang tadinya menunggu dengan antusias sudah mulai saling berbisik satu sama lain. Entah apa yang terjadi, acara yang semula dijadwalkan pukul 9 pagi itu molor. Selama berjam-jam, menimbulkan banyak tanda tanya. Pak Ustadz, sudah jam 1 siang, nih. Apa pihak laki-laki berhalangan datang? Tanya salah satu tetangga. Abah melirik Raihan yang sejak tadi terlihat memainkan ponselnya. Lelaki itu tampak menggeleng. Tidak ada yang bisa dihubungi, Abah. Jawaban Raihan membuat Abah mulai meragu. Namun, ia masih berusaha berpikir positif. Kita tunggu saja lagi. Mungkin ada halangan di jalan. Sementara di kamar, Melati masih terduduk di tepi tempat tidur. Tatapannya nanar dan kedua tangan meremas ujung pakaiannya. Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan. Terlebih, lelaki yang berjanji akan menikahinya itu belum dapat dihubungi sejak subuh tadi. Tenang, Mel. Mungkin Nak Daren masih di jalan, ucap Umi yang sedang berusaha menenangkan putrinya yang hampir menangis. Apa Kak Daren benar-benar akan datang, Umi? Atau, apa mungkin dia berubah pikiran? Insya Allah tidak, Nak. Mungkin ada halangan di jalan. Bujukan Umi tak serta-merta membuat Melati jadi lebih tenang. Sesekali ia menatap keluar jendela demi memastikan. Namun, setelah menunggu hampir 30 menit lagi, ia mulai putus asa. Bulir-bulir air mata mulai berguguran. Sekali lagi Melati kehilangan harapan. Mungkin benar bahwa tidak akan ada lelaki yang benar-benar menginginkan dirinya dengan tulus. Dulu Zafran datang menawarkan sejuta janji. Namun, ia membuatnya menunggu selama 3 hari, dan sekarang Daren pun melakukan hal yang sama. Sepertinya Kak Daren dan keluarganya tidak akan datang, Umi. Kita tidak usah menunggu lagi. Melati menyeka air mata, duduk di depan meja rias dan memandangi pantulan dirinya yang terlihat begitu menyedihkan di matanya. Kemudian meraih selembar tisu. Ya Allah, aku pasrah. Kalau kebahagiaan bukan untukku, semoga hatiku bisa kuat dan tidak rapuh lagi. Baru saja wanita itu akan menghapus makeup, pintu tiba-tiba terbuka dan memunculkan sosok Raihan. Lelaki itu tampak tergesa-gesa, membuat Melati merasakan seluruh tubuhnya meremang. Mel, Umi, Daren sudah datang. Mengalir semakin deras. Pikiran-pikiran buruk yang sempat menghantui lenyap seketika.
Padahal tadi ia benar-benar sudah berputus asa dan mengira akan menelan kekecewaan untuk kedua kali. Kekecewaan yang sama seperti saat Zafran mengingkari janjinya beberapa tahun lalu. Kekecewaan yang berhasil mengguncang jiwanya dengan begitu hebat. Bahkan hingga merasa tak sanggup bangkit dan tenggelam ke dalam lembah kesedihan. Seolah semesta memberi jawaban atas semua doa yang pernah ia langitkan, Darren datang seperti sebuah kejutan. Menghidupkan hatinya yang pernah mati, dan memberi harapan untuk bahagia. Kak Raihan tidak bohong, kan? Kak Darren benar-benar datang, tanya Melati. Suaranya terdengar lirih. Terbiasa dengan harapan palsu membuatnya hampir hilang rasa percaya terhadap apapun dan siapapun. Bahkan kini ia sedang melayangkan tatapan tak percaya terhadap sang kakak. Seolah apa yang dikatakan Raihan hanyalah sebuah kebohongan untuk menenangkan hatinya. Melihat keraguan dalam tatapan adiknya membuat Raihan segera mengayunkan kaki memasuki kamar itu. Memilih duduk di sebelah Melati, sehingga posisi sekarang wanita itu diapit oleh sang kakak dan Umi. Raihan meraih selembar tisu. Ia gunakan untuk menyeka air mata yang membasahi wajah adik perempuan kesayangannya. Jutaan mimpi dan hal berharga dalam hidupnya telah ia korbankan untuk wanita yang lahir dari rahim yang sama dengannya itu. Tanpa beban sama sekali. Selama ini, Raihan akan menjadi garda terdepan untuk melindungi adiknya. Iya, Dek. Darren dan keluarganya sudah datang. Sepasang mata Melati mengerjap, bersamaan dengan cairan bening yang mengalir. Iya, apa? Sempat menatap mata kakaknya lekat-lekat. Mencoba mencari tanda kebohongan di sana. Namun, yang ia lihat hanyalah tatapan penuh keyakinan. Kak Raihan benar tidak bohong, kan? Ia menatap sang Umi yang duduk di sebelahnya. Kak Raihan tidak bohong, kan, Umi? Serta-merta Raihan dan Umi menganggukkan kepala sebagai jawaban. Raihan meraih tangan adiknya dan menggenggamnya. Darren memang sudah sampai. Mereka pasti punya alasan kenapa sampai terlambat datang. Larut dalam rasa haru, Melati bersandar di dada bidang sang kakak. Sejenak melepas segala beban yang menghimpit dada. Alhamdulillah. Hanya itu yang mampu terucap dari bibir Melati. Ia menyeka sisa air mata yang mengalir di pipi, hingga makapnya terlihat sedikit berantakan. Sekarang cepat siap-siap, pinta lelaki itu. Jangan sampai mereka menunggu lama. Tersadar dari lamunan, Melati tampak panik. Lah memandangi pantulan wajahnya melalui cermin. Menangis selama berjam-jam membuat matanya sembab, wajah sedikit memucat dan terlihat cukup kacau. Ingin merapikan makeup tetapi mua yang tadi merias dirinya sudah pergi. Bagaimana ini, Umi? Aduh, Umi tidak tahu cara benerin makeup, nak, ucap wanita paruh baya itu. Ikut khawatir. Raihan pun segera bangkit dari posisi duduknya. Ia sudah siap-siap saja dulu, biar aku ke bawah dan memberitahu mereka kalau kamu sedang siap-siap. Setelah Raihan keluar dari kamar, Melati duduk di depan meja rias. Ia mulai membenarkan makeupnya. Namun, tergesa-gesa membuatnya tampak semakin buruk. Perlu bantuan, suara Pevita mengalihkan perhatian Melati. Ia menoleh kepada wanita itu. Mbak Pevita. Wanita itu mengulas senyum, lalu segera melangkah masuk. Ayo sini, aku bantu merapikan makeupnya, tawar wanita itu. Terima kasih, Mbak Pevita. Maaf sudah membuat repot. Sarna sekali tidak, kok. Tanpa kesulitan berarti, Pevita membantu memoles wajah Melati. Penampilan Melati yang tadi cukup berantakan disulap menjadi begitu cantik dan anggun. Belum ada kata yang mampu terucap dari bibir Darren sejak tiba di rumah Abah.
Ia menunduk dan tampak terlihat sangat merasa bersalah. Terlebih saat tiba di kompleks tadi, ia sempat mendengar bisik-bisik tetangga yang bergosip tentang Melati. Tak habis sampai di situ, ia semakin khawatir melihat ketegangan yang tergambar jelas di wajah beberapa kerabat calon istrinya itu. Bola mata Darren kembali berotasi ke sekitar. Di antara banyak orang di rumah itu, tidak terlihat Melati maupun Umi. Serta-merta ia membayangkan bagaimana perasaan Melati sebelum ia datang. Mungkin menangis ataukah marah, yang pasti ia harus siap-siap untuk meminta maaf kepada sang calon istri. Sebelumnya saya minta maaf kepada seluruh keluarga Pak Ustadz atas keterlambatan kami. Maaf juga sudah membuat menunggu, ucap sang ayah. Tidak apa-apa, Pak Din. Namanya perjalanan jauh. Halangan bisa saja datang tidak disangka, balas Abah, mencoba untuk tidak membesar-besarkan masalah. Terima kasih atas pengertiannya, Pak Ustadz. Darren bernapas lega. Beruntung calon mertuanya adalah seseorang yang penuh dengan kesabaran dan pengertian. Ia hanya berharap Abah tidak salah paham dan mengira dirinya sedang mempermainkan Melati. Bagaimana dengan Melati, Abah? Darren memberanikan diri untuk bertanya. Khawatir Melati akan marah atau berpikiran buruk. Sebab sebelumnya, Alben sudah memberi peringatan agar ia lebih berhati-hati dalam menjaga perasaan calon istrinya itu. Abah mengulas senyum. Tidak apa-apa. Mungkin masih siap-siap di kamar. Pembicaraan antara pihak lelaki dan pihak wanita pun dimulai. Sempat terjadi sedikit salah paham yang membingungkan. Terlebih, adat yang berbeda di antara kedua keluarga. Namun, Darren benar-benar bersyukur, sebab Abah tidak memberi syarat atau menuntut sesuatu yang berat. Ia justru sangat memudahkan dan mendinginkan anggota keluarganya yang lain. Soal mahar, saya tidak akan menuntut lebih, saya serahkan sepenuhnya kepada Nak Darren. Cukup limpahi Melati dengan kasih sayang. Melati adalah anak perempuan saya. Satu-satunya. Nak Darren dan keluarga sudah paham bagaimana kondisi Melati yang sebenarnya.